Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Segala syukur Riza Muhammad bisa hadir di tempat yang mubarak, di tempat yang diridhoi Allah, dan saya yakin saya dipertemukan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Amin. Semoga yang hadir Allah murahkan rezekinya. Amin. Semoga yang hadir Allah jaga rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah. Semoga yang hadir Allah jadikan anak dan keturunan kita penyujuk jiwa. Amin. Semoga yang hadir untuk ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Amin. Semoga yang hadir rezeki kita semakin melimpah dan hutang kita lunas. Amin. Semoga yang hadir Allah permudah jalan hidup kita dan Allah izinkan untuk berangkat ke Baitullah. Amin. Amin ya Rabbal. Jamaah lemas, jangan lemas dong. Pagi-pagi harus semangat. Ini kata sapa saya kalau sedang syuting live atau taping di salah satu program TV nasional Trans TV. Acaranya Islam itu indah. Coba sekali lagi. Jamaah. Alhamdulillah sudah hilang ngantuknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Riza Muhammad mengaturkan terima kasih banyak kepada segenap takmir, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang telah mengizinkan safari dakwah saya beserta komunitas Riau Indonesia mengaji dalam programnya 1 juta wakaf Al-Quran. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berada di titik klimaks kemenangan umat Islam. Sekali lagi, kita berada di titik klimaks kemenangan umat Islam. Banyak orang yang tidak sadar maju dan tidaknya umat Islam ditentukan di waktu sholat, atau di waktu subuh, atau di waktu pagi. Dan lucunya lagi, jamaah yang paling sedikit menghadiri sholat 5 waktu di seluruh Indonesia itu rata-rata terjadi saat sholat subuh.
Padahal sholat subuh adalah harga diri umat Islam di mata dunia. Sholat subuh adalah penentu peradaban umat Islam ke depannya. Dan sholat subuh adalah penentu kejayaan umat Islam. Oleh karenanya sudah tahu keberkahan umat Islam ditentukan di waktu subuh, tetapi gerakan sholat subuh masih minimalis. Tetapi kita bersyukur memberikan apresiasi kepada gerakan-gerakan teman-teman kita. Salah satunya GSSB, gerakan sholat subuh berjamaah, yang telah mengingatkan kita kembali pada satu hakikat tentang kejayaan dan keberkahan umat Islam ditentukan di waktu subuh. Survei membuktikan, jamaah, azan apa yang kalimat yang paling beda di antara sholat 5 waktu? Subuh. Kalau kita melihat ada satu kalimat, as-salatu khairun minan naum. Kenapa Bapak dan Ibu tidak pernah menyadari kenapa azan subuh itu beda, Pak? Kenapa bukan isya? Kenapa bukan zuhur? Kenapa bukan maghrib? Kenapa bukan asyar? Tapi subuh. Karena inilah inti dari keberkahan umat Islam. Yang kedua, Nabi membuka ibadah dan aktivitasnya dengan doa keberkahan di waktu pagi. Nabi berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Rabb, berkahi umatku, jayakan umatku, hebatkan umatku di waktu subuh. Lalu kenapa Rasulullah begitu antusias mendawamkan doa pertama bangun tidur dengan doa kalimat ini di waktu subuh? Karena waktu subuh adalah waktu yang sangat dekat dikabulkannya doa. Karena waktu subuh adalah waktu di mana pertolongan Allah datang tanpa ditunda. Waktu subuh adalah waktu kejayaan, dibukanya pintu rezeki bagi seorang mukmin dan muslim. Oleh karenanya, orang yang berdoa di waktu subuh adalah waktu yang paling mustajabah untuk dikabulkan hajat-hajat dan keinginan kita. Dan saya berharap mudah-mudahan yang duduk di sini mulai membawa keridhaan dan cinta Allah. Yang ketiga, bencana akan ditarik, bencana akan ditiadakan, negeri akan berkah kalau sholat subuhnya ditegakkan secara berjamaah di masjid dengan kualitas dan kuantitas yang super. Mari kita lihat 5 ayat kemenangan umat Islam. Siapa yang bisa memahami 5 ayat ini, demi Allah, Bapak Ibu akan merasakan nikmatnya sebagai seorang mukmin dan berkahnya sebagai seorang mukmin karena Allah yang menjamin kita. Mari kita buka Quran surah Al-Isra 78, 79, 80, 81 dan 82. Siapa yang memahami Quran surah 17 5 ayat ini, maka demi Allah orang itu akan merasakan nikmatnya kehidupan, bahagianya kehidupan. Mari kita tengok Al-Isra 78. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kalau saya dan Anda memahami 5 kalimat ini, sudah cukup membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau saya dan Anda memahami 5 ayat ini, la fatahna alaihim barakatin minas
samai wal ard, maka negeri ini akan disinari berkah dari langit dan bumi. Pertanyaannya, banyak orang yang mengaku mukmin dan muslim tetapi tidak menjalankan 5 hakikat ayat ini. Yang pertama, Al-Isra 78, Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan salat 5 waktu berjamaah dan jangan tinggalkan salat subuh berjamaah. Inilah yang ditentukan oleh Al-Quran. Langkah umat Islam ditentukan oleh salat subuh. Bahkan orang Yahudi lebih peka terhadap ayat ini. Orang Yahudi berkata, umat Islam akan punya harga diri, umat Islam akan bisa memimpin dunia, dan Israel akan dikalahkan oleh Palestina kalau ternyata sholat subuh di setiap masjid umat Islam sebanyak sholat Jumat. Pertanyaannya, apakah setiap masjid di Indonesia sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat? Belum. Kalau memang belum, maka Israel akan terus memimpin Palestina. Tetapi kalau di setiap masjid subuh yang datang seperti sholat Jumat banyaknya, maka demi Allah Palestina akan bisa mengalahkan Israel. Karena inilah keutamaan dari kekuatan sholat subuh membawa keberkahan. Yang pertama, kita buka hadis riwayat Muslim nomor 657. Sekali lagi, hadis riwayat Muslim nomor 657. Man shallas subha, siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang itu dalam jaminannya Allah. Bapak Ibu perhatikan hadis ini. Man shallas subha, siapa yang salat subuh lebih-lebih berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, orang itu dalam jaminannya Allah. Maka siapa yang mengerjakan subuh lebih-lebih berjamaah, orang itu dalam perlindungan dan keberkahannya Allah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi fi syai'in, jangan pernah memusuhi orang-orang yang salat subuh, jangan pernah menyakiti orang-orang yang salat subuh, maka Allah akan membuat dia berkelungkup fi nar jahannam, di api neraka jahannam. Maka siapa yang ingin hidupnya dijamin hari itu, dijamin rezekinya, dijamin ketenangannya, maka kerjakan sholat subuh berjamaah dengan kualitas yang sempurna. Yang kedua, keberkahan rezeki ini ditabur di waktu subuh. Makanya Nabi berkata, sholat sunnah qabliyah subuh atau fajar, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mampu menjaga 2 rakaat sebelum subuh, maka orang itu akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu, orang terkaya di Indonesia dipegang oleh pemilik gudang garam. Orang terkaya di dunia masih berada di tangan Bill Gates, pemilik Microsoft software computer. Dan orang terkaya di atas Bill Gates yang tidak ada tandingannya, orang yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Maka Nabi berkata, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Inilah alasan Rasul tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah bersabda, man lam yada arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Layada, kalau ada kalimat layada berarti seumur hidup Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan pernah suatu ketika Nabi telat, Bilal sudah qiyam,
lalu Nabi menjadi imam, tapi Nabi lupa tidak mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh karena sudah ditegakkan sholat subuh. Apa yang terjadi? Nabi mengerjakan sunnah 2 rakaat sebelum subuh setelah sholat subuh, padahal la sholat ba'da subuh. Haram hukumnya sholat setelah sholat subuh, kecuali 2 rakaat fajar yang ketinggalan, 2 rakaat fajar yang tidak sempat dikerjakan, maka boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Inilah kalimat hadis man lam yada'. Nabi tidak pernah meninggalkan arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Lam yada', tidak pernah meninggalkan. Lam yada', kalimat ini menandakan jangan pernah melewatkan 2 rakaat fajar, jangan pernah melewatkan 2 rakaat sebelum subuh. Maka siapa yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, dijamin kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim nomor 163. Hadis riwayat Muslim nomor 164 dan hadis riwayat Muslim nomor 165. Nabi berkata, dakhalal jannah, akan dimasukkan surga al-bardain, orang yang menjaga salat al-bardain. Siapa yang menjaga salat al-bardain, dakhalal jannah, maka akan diletakkan di surga. Apa itu salat al-bardain? Salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Maka siapa yang menjaga salat subuh dan asyar berjamaah, maka orang itu akan diletakkan di surga. Yang ketiga, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan pernah diletakkan di pintu neraka orang yang menjaga salat sebelum terbit matahari subuh dan sebelum terbenam matahari asyar. Maka siapa yang menjaga salat subuh dan asyar, dijamin orang itu tidak akan pernah diletakkan di pintu neraka. Bahkan Nabi berkata, man shallal isya fi jamaah faka'annama nisfal lail. Siapa yang menjaga salat isya berjamaah di hadapan Allah, Anda dianggap mengerjakan ibadah separuh malam. Bapak Ibu tahu, separuh malam itu antara jam 12 sampai dengan subuh. Apakah pernah kita mengerjakan ibadah dari separuh malam hingga menjelang subuh? Jarang. Tetapi orang yang mengerjakan salat isya dianggapnya beribadah separuh malam. Man shalas subha fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullu, maka dianggap Anda beribadah semalam suntuk di hadapan Allah. Masya Allah. Ini kekuatan buat kita. Jangan meninggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Bahkan dalam satu hadis Bukhari nomor 657, Muslim 437 dan Bukhari 615, Rasulullah bersabda, laisa sholat athqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Tidak ada salat yang berat untuk kaum munafik. Kalau Anda ingin melihat laki-laki munafik, tulen 24 karat. Kalau Bapak ingin tahu wajah-wajah laki-laki munafik, lihat salat isya dan subuh berjamaah. Kalau ada kaum laki-laki yang tidak mau salat subuh berjamaah dan isya berjamaah, maka Nabi berkata, itulah sifat laki-laki munafik. Laisa sholat athqala 'alal munafiqin. Tidak ada salat yang memberatkan orang munafik kecuali subuh dan isya berjamaah. Inilah yang membuat kita tidak boleh meninggalkan subuh berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu kehebatan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang ke masjid dengan cara merangkak. Artinya orang yang sakit keras pun bela-bela tetap datang ke masjid karena mencari keberkahan, kekuatan salat subuh berjamaah. Bahkan redaksi hadis Muslim yang lebih pendek
walau ya'lamuna ma fil atamati subhi, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah maka ia munafik. La atauhuma wa la habwa, maka siapapun yang tahu kekuatan sholat subuh dan isya berjamaah, dia akan datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Artinya apa? Banyak orang yang tidak sadar tentang kekuatan sholat subuh berjamaah. Banyak orang yang masih memilih sholat di rumahnya. Banyak laki-laki yang tidak mau ke masjid, sebab kewajiban ini lebih diprioritaskan kepada kaum bapak. Kalau ibu di mana? Ibu sholat subuh yang bagus di mana? Di rumah. Kalau ke masjid boleh? Boleh. Jangan melarang para wanita ke masjid, tapi kasih tahu kepada the power of makna. Kasih tahu kepada kaum perempuan di mana letak sholat terbaik untuk perempuan. Di rumah. Karena perempuan suka sekali mengundang fitnah. Contohnya kalau ke masjidmu kenanya warna-warni. Ada yang loreng-loreng, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang hijau. Itu akan mencuri perhatian. Coba deh ibu ke lampu merah, merah, kuning, hijau akan mencuri mata kita. Perempuan pun kalau pakai mukena warna-warni, apalagi berkibar-kibar, itu akan mencuri perhatian orang. Tapi bolehlah, boleh. Yang penting penuhi syarat kedua, jangan ke masjid pakai make up. Ada yang pakai lipstick hari ini? Yang mana? Jamaah, Bu, ibu ke masjid pakai lipstick tujuannya buat apa? Biar cantik. Cantik biar dilihat siapa? Suami orang. Ibu, jangan pakai make up. Yang paling parah, wanita tidak boleh sholat pakai parfum. Wanita dilarang sholat pakai parfum. Kalau ada wanita yang keluar rumah dan dia pakai parfum dan aroma tubuhnya dicium oleh laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan keluarganya, maka wanita itu dihukum sebagai wanita pelacur. Ibu tahu wanita pelacur? Wanita yang menjual diri. Maka wanita yang sengaja pakai parfum keluar dari rumah dan parfumnya dicium oleh laki-laki yang bukan suaminya, maka tergolong wanita yang menjual diri di hadapan Allah. Maka wanita jangan sampai keluar rumah pakai parfum ya, lebih baik punya ketek original daripada pakai parfum. Kadang suka salah kaprah, ke masjid pakai parfum, di rumah berantakan. Ada? Ada. Di luar cantik, di dalam pakai dasar. Ada? Di luar dandan, di dalam begundal. Ada? Di luar make up, di dalam minyak silba, minyak mentah. Ada? Banyak. Salah kaprah inilah yang membuat wanita sebaliknya sholat di rumah karena cenderung membuat fitnah. Belum lagi suara wanita itu aurat. Betul Pak? Ibu, suara perempuan itu aurat, makanya aurat harus dijaga. Pertama, perempuan tidak boleh teriak-teriak. Makanya kalau memperbaiki imam yang salah, perempuan tidak mengucapkan kalimat subhanallah, tapi cukup bertepuk. Kenapa? Karena suara perempuan itu aurat. Makanya ibu kalau panggil orang tidak usah teriak-teriak. Karena suara itu aurat. Apalagi ibu kalau ngomong sama suami orang pakai manja-manja sambil berdesak. Assalamualaikum. Ibu, jaga suara aurat ya. Itulah yang membuat wanita geraknya tidak bisa sembarangan.
Ada banyak aturan-aturan yang harus dijaga. Oleh karenanya suara dijaga, parfum dijaga. Kalau mau sholat ke masjid boleh, tetapi syarat yang berlaku yang saya sebutkan tadi, jangan pakai make up, jangan pakai busana yang mengundang perhatian orang, dan jangan pakai parfum. Tetapi kalau di dalam rumah menyambut suami, silakan mandi kembang 7 rupa. Karena memang kewajiban wanita melayani suaminya, bukan melayani suami orang. Inilah yang membuat batasan-batasan pernikahan rusak. Akhirnya terjadi perselingkuhan, akhirnya terjadi pengkhianatan, akhirnya ada ceritanya layangan putus. Betul? Oleh karenanya ayo biasakan mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Kembali kepada kekuatan sholat subuh berjamaah. Maka Rasulullah mengatakan laki-laki yang tidak mau sholat subuh dan isya berjamaah munafik, Pak. Munafik. Maka sekali Anda meninggalkan majelis subuh, sekali Anda meninggalkan majelis isya, maka majelis ini akan memberikan kita label munafik. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan tinggalkan sholat subuh dan isya berjamaah, karena inilah harga diri seorang muslim. Yang kedua, Al-Isyraq 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jangan tinggalkan sholat malam atau sholat tahajud. Jemaah di masjid ini sholat tarawihnya berapa rakaat? 8. Berapa? 8. Ditambah witir 11. 3. Jadi total 11. Jadi sebulan penuh tarawih Alhamdulillah 11. 11. Sekarang masih bertahan. Halo. Sekarang tidak. Sekarang masih bertahan 11 rakaat. Kok jawabannya meragukan? Jamaah, itulah kelemahan kita. Ramadan pergi, tahajud juga pergi. Padahal sholat tarawih itu tahajud di bulan Ramadan. Maka yakinkan umat Nabi, siapa yang menjaga sholat malam akan mendapatkan 3 kehormatan. Siapa yang menjaga sholat tahajud akan mendapatkan 3 kehormatan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kullul lail. Allah akan turun ke langit dunia hina yabqa thuluthil lailil akhir, dan Allah akan bertengger di sepertiga malam terakhir di waktu sahur menjelang subuh. Makanya secara sunnah makan di waktu sahur saja berkah. Padahal Anda tidak ibadah, Pak. Makan doang berkah. Kenapa makan doang berkah? Karena Allah turun ke langit dunia. Apalagi beribadah di waktu sahur. Apa janji Allah? Fayakun, aku berjanji, may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa di waktu sahur setelah sholat tahajud, aku kabulkan doa dan harapannya. May yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku atas kemudahan dari kesulitan yang dihadapi, aku angkat kesulitan. May yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun atas segala dosa dan salah yang dia lakukan, aku ampuni dosanya. Inilah 3 keuntungan orang yang dekat kepada Allah dengan salat tahajud. Bahkan Nabi berkata, ayuhan nas, wahai manusia, asmus syalam, tebarkan salam, wasilul arham, jaga silaturahim, wa yut'imunat tu'am, berilah makan orang miskin, yaqumu minal laili wan nasu niyam, bangunlah tengah malam saat manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga. Maka siapa yang menjaga salat malam, demi Allah orang itu akan diridhoi Allah dan dikabulkan segala apa yang dia inginkan. Jamaah, Nabi berkata, ahabbas siyami ila Allah siyamu Daud.
Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud. Wa ahabbus sholati ila Allah sholatu Daud. Salat yang paling dicintai Allah, terutama salat sunnah, salatnya Nabi Daud. Bagaimana cara salatnya Nabi Daud? Bangun di pertengahan malam, yaqumu nisfal lail, yaqumu nisfal lail, tidur di awal waktu, wa yaqumu thulutsahu, bangun di sepertiga waktu, kemudian tidur lagi di seperenam waktu. Berarti orang yang menjaga sholat tahajud, demi Allah urusan dunianya akan terpenuhi karena segala hajat dan kebutuhannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan tahajud, Anda bangkrut. Kalau Bapak Ibu meninggalkan tahajud, Anda bangkrut. Karena inilah afdhalus shalah ba'dal faridah, salatul lail, salat yang wajib setelah 5 waktu adalah tahajud. Ramadan mengajarkan kita untuk istiqomah dengan tahajud karena ibadah nomor 2 setelah salat 5 waktu di hadapan Allah. Al-Isra ayat 80, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Siapa yang senantiasa taat dengan hukum sholat subuh berjamaah dan tidak meninggalkan tahajud, maka Allah akan banyak menolong kita dan menjadikan kita melimpah rezeki, sultanan nasira, pertolongan yang membantu hidup kita. Dijamin orang yang tidak pernah putus sholat subuh berjamaah, apalagi 5 waktu berjamaah ditambah sholat tahajud, demi Allah orang itu dicukupkan rezekinya di dunia dan di akhirat. Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau rajin sholat subuh berjamaah ditambah tahajud, kebatilan akan diangkat di suatu keluarga, kesengsaraan akan diangkat di suatu negeri, bencana akan dihindarkan. Kalau semua umat yang mengajarkan dan melaksanakan ini, demi Allah negeri ini akan menjadi negeri yang diridhoi Allah. Dan yang terakhir, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran tidak diturunkan kecuali sebagai penyembuh, obat dari setiap masalah. Inilah yang membuat Ramadan harus ditekankan, push atau distressing untuk senantiasa intim dan dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu bulan Quran. Semakin kita membaca Quran dengan baik, maka insya Allah kita akan dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bingung mencari rezeki, banyak orang yang bingung mencari bahagia, banyak orang yang bingung mencari ketenangan. Padahal Anda punya agama yang menenangkan, padahal Anda punya ibadah yang menenangkan, padahal Anda punya kitab suci yang menenangkan. Masalahnya, kenapa hidup kita belum tenang-tenang juga? Karena Anda dan saya punya Al-Quran tidak dibaca secara mutlak. Betul? Dan lebih parah lagi, cuman dibaca tidak dipahami. Betul? Yang lebih parah lagi, mencoba memahami tetapi tidak ditadaburi. Dan yang lebih parah lagi, tidak dilaksanakan hukum-hukum Al-Quran untuk kehidupan. Kalau Al-Quran dikerjakan, demi Allah mutlak bahagia dan tenang. Kalau setiap umat Islam konsisten dengan kitab sucinya, maka umat Islam ini akan tahu rambu-rambunya. Contoh saja Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Setiap mukmin adalah bersaudara, maka damaikan di antara kalian kalau ada perselisihan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah merasa bersaudara dengan teman-teman Anda, Pak? Halo? Apakah ibu dengan teman-temannya sudah merasa saudara? Apa itu saudara?
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Saudara itu adalah tidak sempurna imanmu sampai kau mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Apakah sudah ada ikatan cinta di antara kita, Pak? Apakah masih sendiri-sendiri? Lo makan, gue makan. Lo ngutang, gue pikirin. Banyak manusia yang tidak terikat di antara saudara. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan iman lebih baik daripada darah. Artinya apa? Banyak orang yang mengaku saudara kalau saudara, betul? Itu kakak saya, itu adik saya. Padahal mukmin lebih hebat daripada darah. Artinya apa? Setiap muslim, setiap mukmin adalah persaudaraan yang kuat. Ini yang tidak dijalankan oleh umat Rasulullah. Makanya umat Islam ini tidak bersatu karena nafsi-nafsi mementingkan diri sendiri. Jamaah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairun minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairun minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dilarang kelompok yang satu mengolok-olok kelompok yang lain karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dilarang perempuan menghina perempuan yang lain, bisa jadi perempuan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Coba tengok umat masyarakat muslim Indonesia ini, suka mencaci maki. Betul? Yang jalanin hidup gue, yang nentuin hidup Allah, tapi yang komentarin hidup gue elu. Betul? Yang jalani hidup saya Allah yang menentukan, yang komentar siapa? Anda. Heran deh, mau tahu urusan hidup orang, suka komentar yang macam-macam. Ibu, jangan suka komentar yang menyakiti saudara kita ya. Ingat, kalau Anda menyakiti orang dan orang itu diam, kemudian orang itu pulang membawa luka, kemudian dia bangun di tengah malam, ia ajukan permasalahannya kepada Allah, Anda dalam masalah besar. Anda dalam masalah besar. Anda menyakiti orang, orang itu diam, tidak membalas perlakuan Anda, dia pulang membawa luka, dan tengah malam dia menangis kepada Allah, mengadukan sakit hatinya, maka Anda dalam masalah besar di hadapan Allah. Hati-hati, orang yang menyakiti orang akan disakiti, betul? Orang yang mengkhianati orang akan dikhianati, betul? Orang yang meninggalkan orang akan ditinggalkan, betul? Jadi apa yang kita lakukan semua akan berbalik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat ke-7. Kalau engkau baik maka semuanya baik, tapi kalau engkau busuk maka perlakuan busuk pun akan diberikan kepada engkau. Siapa yang meninggalkan akan ditinggalkan. Siapa yang berkhianat akan dikhianati. Siapa yang membenci akan dibenci. Oleh karenanya, ayo jangan suka mau tahu urusan orang. Jemaah, yang terakhir Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay yaqula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan suka berburuk sangka dan jangan pernah membicarakan aib orang. Bu, Ibu, tolong angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Halo, kenapa nggak ada angkat tangan? Astagfirullahaladzim. Ternyata jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya Lebar. Bapak, memang perempuan suka bicarain orang ya? Ya Pak ya? Kalau Bapak? Ya. Sama saja. Sama saja.
lisan kita nggak selamat dari berbuat buruk, membicarakan aib orang. Maka kata Nabi, man ayyara akhahu bidambi, siapa yang membicarakan dosa saudaranya, tolong diluruskan kalimat ini. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2505. Man ayyara akhahu bidambi, siapa yang membicarakan dosa saudaranya, lam yamut, maka demi Allah orang itu tidak akan mati hatta ta'manuhu, kecuali mati dalam keadaan seperti ia membicarakan dosa saudaranya. Alhamdulillah. Udahlah, doa sok suci. Sudahlah, jangan mengaku dirinya punya kunci pintu surga sehingga menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain dan berbangga atas diri kita. Marilah kita senantiasa berbaik sangka. Orang kalau ngomongin aib orang itu namanya ghibah, betul? Kalau yang diomongin salah itu namanya fitnah. Apapun itu kebenaran, tapi itu aib orang, jangan dibuka, Bapak Ibu, simpan. Karena apa? Mereka punya aib, kita punya mulut, dan kadang kita membicarakan aib mereka. Jangan lupa, mereka juga punya mulut, dan Anda dan saya punya aib. Kalau Anda bisa membicarakan aib orang, orang juga bisa membicarakan aib Anda. Makanya orang yang berkhianat akan dikhianati. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian subuh kali ini mengingatkan kita pada hakikat kekuatan sholat subuh yang akan mengajak kita pada kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.